Semangat sekali. Ini ada seorang koruptor. Dia bilang, uang korupsi gua kalah banyak nih. Koruptor bilang ke saya, uang korupsi gua kalah banyak. Oh pasti. Mana bisa seorang koruptor menandingi seorang investor saham? Pasti nggak bisa. Seorang koruptor sekarang dapatnya kecil-kecil, ketangkep tangan kecil-kecil. Dapatnya uang kecil, kalau ketangkep malu lagi ya, masuk TV, masuk koran, jadi satu aib ya. Jangan pernah mau jadi koruptor, lebih bagus jadi investor ya. Kalau masih di kepalanya ingin jadi koruptor, hapus dari otaknya, jangan mau ya. Jangan mau jadi koruptor, lebih baik jadi investor, dapat uang besar loh. Betapa mudahnya mendapatkan uang di sini. Wih, gampang loh dapat uang di sini loh. Saya nggak punya bisnis lain, hanya jadi investor saham. Ada siapapun yang ajak saya kongsi, pasti saya nggak mau. Semua usaha yang lain, bidang usaha yang lain itu saya anggap sampah, semua sampah, udah nggak mau. Nggak mau. Karena dapat uang di bursa itu gampang, nggak usah kerja keras ya. Bobo aja bangun-bangun jadi kaya loh. Usaha di sektor real itu susah. Tanda-tanda orang yang hebat dalam berinvestasi saham. Satu, tidak mencari uang dari member premium berbayar. Tidak punya follower. Tidak cari uang dari seminar saham. Tidak mau mengelola uang orang lain. Membeli saham berdasarkan fundamental dan kinerja perusahaan, bukan berdasarkan chart, grafik, dan isu. Yang keenam, menempatkan lebih dari 90% hartanya di saham, bukan di properti atau yang lainnya. Masa dia jago saham, masa beli yang lain, kan nggak mungkin. Satu hari saya pernah berkunjung ke tambang batu bara terbesar di Indonesia. Ada 1001 strategi, ada 1001 inovasi, tapi yang terbaik cuma satu, ini loh. You boleh punya 1001 inovasi, you boleh punya 1001 strategi, yang terbaik ini. Rip Van Winkle Investing, disebut juga buy and hold. Rip Van Winkle adalah tokoh dalam novel karya Washington Irving 1819. Ia suka tidur. Suatu hari ia tidur di bawah sebuah pohon dan baru bangun 20 tahun kemudian. Setelah mendusin ia menyadari bahwa segala sesuatu telah berubah. Istrinya yang galak dan para sahabatnya telah meninggal. Ini ajaran baru. Ajaran baru nih. Penuh inovasi. Ada saatnya ketika tidak mengerjakan apapun merupakan suatu bentuk kecerdasan investasi. Investor yang bijak dapat menghasilkan uang ketika dia tidur. Tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan. Sangat inovasi nih. Tidak bertindak adalah suatu tindakan yang bagus jika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat. Ya. Tidur ada yang terbaik. Strategi Warren Buffett, do nothing investing. Warren Buffett dan partnernya Charlie Munger mempraktekkan do nothing investing. Ini Warren Buffett, strategi investasi Warren Buffett. Tidur itu kaya. Ya. Our portfolio show little change. We continue to make more money when snoring than when active. Waktu ngorok lu dapat duit ya, dia bilang. Lebih banyak waktu ngorok. Ini contoh saham BCA ya. Waktu IPO dulu 1.400, tahun 2000, 20 tahun yang lalu. Udah split jadi 8. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Kalau sekarang harga sahamnya 30.000, mesti kali 8 jadi 240.000 ya. Jadi kalau beli 1.400 tahun 20 tahun yang lalu, sekarang jadi 240.000. Kalau belinya cuma selembar,
Kalau beli 1 juta lembar gimana? Kalau beli 1 juta lembar 1,4 miliar, tidur 20 tahun. Begitu bangun uang itu jadi berapa? Jadi 240 miliar loh. Bukan hayalan, bukan imajinasi, tapi ini kisah nyata. Ya, kisah nyata. Enak ya, beli saham BCA, kerja keras nggak? Jangan, tidur yang terbaik. You coba-coba nggak tidur, you melek, nggak tahan jualan, you pasti take profit, ya. You baru untung 10% udah jual pasti. Analisis fundamental memperhatikan kondisi kandang dan kesehatan sapinya. Sapi adalah analogi untuk perusahaan dan kondisi kandang adalah kondisi pasar modal. Technical, analisa teknikal hanya memperhatikan pergerakan ekor sapi. Ekor adalah analogi untuk harga saham. Baginya kondisi kandang dan sapinya tidak penting, bahkan mungkin ia tidak peduli apakah sapinya sakit atau lagi bete, yang penting ekornya masih bergerak naik turun ya. Ada 75% orang yang menggunakan technical analysis, hanya 25% yang pakai fundamental. Ada satu buku karangan Benjamin Graham, judulnya Intelligent Investor. Warren Buffett membaca buku ini tahun 1949, ketika usianya 19 tahun. Ketika dia membaca buku ini, dia bilang, waduh, pengarang buku ini hebat sekali. Di mana dia ya? Oh, ternyata dia mengajar di Columbia University di New York. Sebelah rumah dia ada universitas yang bagus, namanya Nebraska University. Dia nggak mau kuliah di situ, langsung dia terbang ke New York. Dia belajar dari Benjamin Graham. Di dalam pengantar buku itu ada pendapat dia mengenai technical analysis. Dia bilang, we do not hesitate to declare that this approach is as fallacious as it is popular. Ketika saya membaca kata fallacious, saya nggak tahu artinya apa. Jadi saya buka kamus bahasa Inggris Indonesia, karangan Hasan Sadli. Ternyata di kampus itu ditulis fallacious artinya tidak benar, keliru dan menyesatkan. Jadi pendekatan teknikal itu adalah tidak benar, keliru dan menyesatkan. Ini pun buku Warren Buffett mengatakan, menurut Warren Buffett, analisis yang hanya didasarkan pada grafik, volume dan pergerakan harga tidak berarti apa-apa, kecuali omong kosong tidak bermakna. Warren Buffett bilang tidak perlu analisa teknikal, ya.